Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika yang semoga selalu dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terus berusaha untuk menghadirkan diskusi lintas agama antara Islam dengan agama di luar Islam dari sumber API, yaitu Apologetika Islam Indonesia, yang insya Allah dapat memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Baiklah sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika, jika suka dengan acara channel ini, jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, share dan komen, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Semoga kebaikan sahabat Filah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal jariah. Mari kita dengarkan tanya jawab, debat dan diskusi berikut ini. Selamat mendengarkan. Jazakumullah khairan katsiran, sukron. Makhluk manusia 100%. Iya, terus Tuhan mana? Makhluk manusia 100% sebagai manusia, bukan hakikatnya. Tapi fungsinya manusia. Ketika menjadi fungsi sebagai manusia. Tuhannya mana, Bang? Tuhan itu kan dia Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa. Ketika Tuhan itu menjadi manusia, lalu kemahakuasaannya mana? Halo. Itulah kemahakuasaannya dia. Dia bisa menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, ketika Tuhan menjadi manusia, berarti kan dia sudah jadi manusia, Bang. Lalu kemahakuasaannya mana? Nah, itu ketika dia menjadi manusia, Bang. Jadi begini. Ketika dia jadi manusia, kan dia jadi manusia tuh. Lalu yang maha kuasa sekarang mana ketika dia menjadi manusia? Kan dia jadi manusia tuh. Lalu yang maha kuasa sekarang mana ketika dia menjadi manusia? Maha kuasanya Tuhan jadi manusia, berarti Tuhan berhenti menjadi maha kuasa. Sebab ketika dia menjadi manusia, dia tidak maha kuasa lagi. Dia tidak, jangan dilarikan ke sana gitu. Bukan dia Loh, tadi Anda mengatakan Tuhan maha kuasa. Ketika dia manusia, Bang, itu maha kuasanya dia menjadi ya. Dia menjadi. Itu garis bawah. Menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia yang ada fungsi. Dia sebagai manusia nggak di situ? Ketika dia menjadi manusia dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Manusia 100%. Lalu berarti ada Tuhan kan? Hakikat ilahi tidak akan hilang. Gimana menceritanya tidak menjadi hilang sementara dia jadi manusia? Karena dia bisa. Hakikat ilahi fungsinya, Bang. Jangan lihat apa yang jadi. Dia jadi manusia, Bang. Dia jadi Yesus manusia. Tuhan, Anda jadi manusia. Berarti Tuhan sudah nggak ada karena dia sudah jadi manusia. No. Nah ini agak sulit memang karena ini sudah bicara iman, Bang. Dia tetap mengatakan utusan. Dia utusan. Allah tetap ada, Bang. Di mana? Ada di surga. Allah tetap. Berarti yang jadi manusia ini siapa? Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Yang jadi manusia ini siapa, Bang? Itu Allah sendiri. Lah, katanya ada di surga, Bang. Nah itu. Nah, makanya saya bilang ini kita nggak ketemu, Bang. Kita nggak ketemu. Allah itu ketemu karena Anda cuma akal-akalan. Kayak mana mau ketemu? Saya pakai akal, Anda tidak pakai akal. Anda mengatakan Tuhan Anda. Saya bisa bilang Bang Suma juga akal-akalan. Loh, ini kan saya dalilnya ada. Yesus manusia. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia. Tolong tunjukkan di mana Yesus mempersaksikan dirinya adalah jelmaan Tuhan. Silakan. Dia nggak jelmaan Tuhan. Ya, jelmaan manusia mana dalilnya? Mana dalilnya? Sorry, saya ini kebetulan memang bukan pendeta, tidak belajar Injil. Saya juga bukan pendeta, Bang. Saya mengatakan Yesus itu berdasarkan kesaksiannya dia adalah manusia. Tapi saudara mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi atau jelmaan Tuhan. Anak mana dalilnya? Saya dia manusia 100% dan Allah 100%. Boleh dalil? Ada dalil, Bang? Pikir tentang itu nggak akan nyampe. Saya tidak perlu, saya cuma minta dalil, Bang. Ada dalilnya? Aku ada firman Tuhan, saya lupa dibilang. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Allah adalah satu.
Aku dan Bapa adalah satu kok jadinya 100% Tuhan, 100% manusia, itu gimana ceritanya ya? Jadi Allah itu 100%, Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Nah susah kan dipikirin. Oke, Allah sendiri. Sekarang begini, Anda mengatakan dengan asumsi Anda, Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Bukan asumsi saya, itu iman saya. Yesus itu 100%. Nah, itu asumsi namanya. 100. Segala sesuatu tanpa dalil itu asumsi namanya, Bang. Sekarang ketika saudara mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan? Nggak bisa bilang begitu. Ketika bagaimana ceritanya? Nggak bisa. Kenapa Anda? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Bang? Apa bedanya ketika Anda mengatakan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan? Apa bedanya kalau saya mengatakan Tuhan 100% Tuhan dan 100% Yesus? Nggak bisa dibalik begitu. Nggak bisa dibalik begitu. Makanya memahami cara Tuhan bekerja itu nggak bisa secara pikiran. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau begitu, dari mana Anda bisa memahami cara-cara seperti itu? Siapa yang ngajarin Anda? Ya, itu iman kami. Memang iman itu. Terus kalau giliran saya Anda mengatakan memahami cara Tuhan. Terus cara yang Anda pakai ini cara siapa? Cara Tuhan. Cara Tuhan juga. Cara Tuhan. Dari mana Anda tahu bahwa Tuhan mengatakan seperti itu? Ya, itu yang kita pelajari di Alkitab, yang saya baca. Mana dalilnya? Dari tadi saya minta dalil. Saya bilang tadi kan, apa yang Bapak katakan itu yang aku katakan. Nah, aku dan Bapak apa yang adalah Bapak satu. katakan itu yang aku katakan. Berarti aku ini Bapak atau bukan? Ya, apa? Hah? Sama, kembali kepada tadi 100% manusia, 100% Allah, Bapak. Nah, itu ilmunya itu Anda dapatkan 100% itu dari mana? Alkitab berkata seperti itu yang kita baca di Injil. Di mana? Berarti Roh Kudus itu 100% burung merpati, 100% Tuhan gitu. Wah, itu saya mulut. Boleh. Makanya nggak bisa dijelaskan. Jadi burung merpati Roh Kudus itu 100% burung merpati, 100% juga Tuhan gitu. Bang Zuma nggak boleh lari ke situ. Jangan lari ke situ. Kenapa setiap sesuatu yang bertentangan dengan iman Anda mengatakan Anda boleh lari ke situ, sementara Anda boleh kemana-mana tapi tidak ada dalilnya? Saya nggak kemana-mana. Emang kata Tuhan situ. Gitu. Di mana Yesus mengatakan dia adalah 100% Tuhan, 100% manusia, itu di mana? Saya lupa ayatnya. Pokoknya bukan 100% manusia dan bukan, dia tidak berkatakan seperti itu. Tetapi lalu dari mana Anda bisa mendapatkan konsep itu? Dengan apa? Saya lupa. Pokoknya saya cuma ingat ayat itu aja. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Yang lain. Saya nggak ini Alkitab ya, kurang itu. Tetapi itu yang saya dapat, itu yang saya ingat. Tapi ada juga yang ayat-ayat yang lain yang berkata seperti itu, bahwa dia itu dan Bapa ada satu. Dia mengatakan dia utusan karena bicara fungsinya dia. Dia tidak bicara ketuhanannya dia. Ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ini satu apa, Pak? Satu apa, Bang? Satu apa? Satu hakikat. Ketika kemudian Yesus bayi, berarti Bapa juga bayi. Kena langsung. Bayi, dia dewasa, dia remaja, dia satu. Enggak, yang saya tanya ketika Yesus bayi, Anda kan mengatakan satu hakikat. Ketika Yesus bayi, maka Bapa juga bayi. Enggak, Bang Zuma jangan arahkan situ. Bayi sama orang dewasa sama manusia. Kita nggak lari kita nggak bicara tentang umur. Anda mengatakan Yesus dan Bapa pencipta langit dan bumi itu satu hakikat. Satu katanya. Ketika Yesus bayi, berarti Bapa yang pencipta itu juga bayi kan? Bang, coba aku jelaskan, Bang. Aku jelaskan. Bang Suma, kalau mau melemahkan iman kita dengan Bang Suma bawa kepada analogi dia bayi, Yesus bayi, berarti Bapak, bukan begitu cara analogi berpikirnya gitu.
Kita lihat Yesus kenapa sebagai Anda yang mau manusia. mengatur saya? Dari bayi Saya sampai masih manusia. waras, Bang. Jadi saya berbicara dengan pendekatan akal. Anda kan tidak menggunakan akal. Anda mengatakan tadi Yesus dan Bapa itu satu. Nah, Yesus pada keadaannya pernah menjadi bayi. Bapak jadi apa pada saat itu? Loh, Ayo. manusia, jangan kok- bilang bayi, Bang. Ketika dia jadi manusia, dia mulai dari bayi dulu dong. Kalau dia mau jadi manusia, dia Di mana mulai Anda dari memaksakan bayi. kehendak Sampai Anda? dia dewasa. Saya mengatakan saya ini masih waras, Bang. Diceritakan Lukas 2 nomor 11 telah lahir. Apakah ketika Yesus lahir langsung berkumis? Tidak, dia memang harus dari bayi. Dia dulu. bayi pada saat Makanya dia dia lahir itu manusia. dia bayi. Makanya saya tanya, kalau Anda mengatakan Yesus dan Tuhan pencipta itu satu hakikat, pada saat Yesus bayi, apakah Bapak juga bayi? Secara fungsi, Bapak jadi bayi. Kenapa jadi secara fungsi? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kan dia datang ke berarti dalam dunia fungsi itu karena bayi ini- fungsinya dia menjadi manusia. Berarti bukan pernah hakikat Tuhan dia. itu mati fungsi. Bukan mati. Fungsikan itu bukan hakikatnya dia. Yesus, Karena fungsi itu cara Yesus dia bekerja. untuk nyeboin dirinya sendiri nggak bisa. Berarti dia mati fungsi. Ini Tuhan menurut Anda? Nah, analogi Bang Zuma lain lagi nih, dia mengarahkan Itu bukan analogi, itu keadaan yang sesungguhnya. Itu fakta yang sebenarnya. Itu bukan analogi. Yesus pernah dalam keadaan gak bisa bersihkan pantatnya sendiri. Pada saat dia berak celana, Yesus tidak bisa membersihkan diri. Yesus Nah, jadi terus manusia kemahakuasaannya mana? Kemahakuasaannya mana? Pada saat itu dia manusia 100%. Berarti pada saat itu kemahakuasaannya hilang. Dia tidak bawa. Kemahakuasaannya hilang. Keilahiannya berarti hilang. Menyatu. Katanya Bapak dan aku satu. Tidak Tadi katanya satu hakikat. Berarti kekuasaannya hilang. Iya, dia tidak membawa kekuasaannya ketika jadi bapak. Berarti Dia harus Tuhan menjadi manusia pernah sebenarnya. kehilangan Dia kemahakuasaan. bisa cebok, dia bisa dia bisa itu memang karena manusia. Dia nggak mau menunjukkan. Iya. Berarti pada saat kekuasaannya itu dia bukan Tuhan kan, Bang? Bang Zuma, coba bayangkan aja ya. Dia tetap bawa kekuasaannya ketika jadi manusia, dia tetap bawa Saya kekuasaannya. tidak sedang ingin bertanya itu. Yang saya tanya, pada saat dia tidak bisa mencebokin dirinya sendiri, berarti kekuasaannya sebagai Tuhan hilang kan? Tidak harus. Tidak hilang. Kalau Tetapi tidak dia hilang, kenapa menunjukkan kepada cebokin manusia. dirinya saja dia tidak sanggup, Bang? Kalau dia sanggup, dia selamat dia tidak disalib, Bang. Dia bisa Kalau saja. di sana, ini kita berbicara mengenai bayi. Oke. Keadaan fakta yang sebenarnya. Itulah, Bang. Itu dia tidak mau menunjukkan kekuasaan keilahiannya dia ketika lagi. Dari mana Anda tahu bahwa dia tidak mau memperlihatkan kekuasaan ilahiannya? Ya, karena dia Anda tahu mau dari jadi mana? manusia. Bukti nyata. Siapa yang Tuhan mengatakan itu begitu. Tuhan yang mau menjadi manusia? Sedangkan Yesus mengaku dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo Bang, ayo. Ya, itu Ayo. kan. Ayo. Itu udah menunjukkan. Dia datang bukan hanya karena menunjukkan apa? Anda mengatakan Tuhan yang mau jadi manusia. Yesus mengatakan bukan Tuhan yang mau menjadi manusia. Mana yang harus saya percaya? Bang, itu perkataan-perkataan Yesus sebagai manusia. Nggak mungkin dia bilang, Terus Anda mendapatkan perkataan-perkataan Anda sendiri itu sebagai apa? Sebagai manusia juga kan yang ngarang-ngarang. Karena perkataan-perkataan Yesus ketika menjadi manusia, itu perkataan fungsional dia menjadi manusia. Nah sekarang dari mana Anda tahu tentang celote Anda ini? Itu ilmu dari mana Anda dapatkan celote Anda ini dari mana? Saya dapat di firman Tuhan Injil yang saya baca seperti itu. Cara Tuhan berpikir. Di mana? Yes. Di mana Yesus? Anda kan gini. Saya nggak perlu saudara, gitu. Saudara Yesus mengatakan, saudara Yesus mengatakan, ini iman. Kita nggak bisa pakai logika teologi ya untuk kita menyatakan. Kenapa iman Anda itu bertentangan dengan Bible itu sendiri kan lucu. Iman itu harus sesuai dengan. Dia datang sebagai manusia. Itu sudah menyatakan iman. Itu sudah Bible sudah mengatakan itu. Allah menjadi manusia. Dia adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia.
itulah yang Yesus mengatakan, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu kata Betul. Yesus. Nah, Betul. kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang berkehendak datang menjadi manusia? Yesus mengatakan sebagai manusia. Coba. Terus Bang. Anda mengatakan sebagai apa? Anda mengatakan bahwa Tuhan datang sebagai manusia itu, Anda mengatakan itu, Anda sebagai apa di situ? Karena Yesus yang mengatakan sebagai manusia, dia mengatakan sebagai fungsinya sebagai manusia. Tidak Saya tanya abang ini, Yesus yang adalah manusia mengatakan, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Anda sendiri mengaku sebagai orang Kristen, Yesus datang sebagai manusia, Tuhan datang sebagai manusia atas kehendaknya Tuhan itu sendiri. Yang mana yang harus saya percaya, Yesus atau saudara? Tuh, nggak perlu percaya saya, percaya perkataan Tuhan Yesus. Nah, Karena dia berarti firman yang sudah menjadi benar saya, Bang. Berarti saya sudah benar dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dia adalah manusia yang mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Tuhan yang datang menjadi manusia, Bang. Karena imannya Bang Zuma untuk mengatakan dia bukan Tuhan. Karena imannya Bang Zuma. Coba Bang Zuma berkata, Saya Bang Zuma ini beriman tidak dia berbicara sebagai Tuhan. mengenai Tuhan iman. Bang Saudara Zuma punya iman ke Alben, situ. Karena Bang Zuma saya tidak berbicara tidak mengenai gitu. iman. Oke, begini. Yesus berkata begini, Bang. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti Yesus ini yang berkehendak menjadi manusia atau bukan Yesus yang berkehendak menjadi manusia? Yesus diutus sama Bapaknya. Nah, Bapakkah Yesus yang menjadi sebagai manusia atau bukan? Maaf, Yesus sebagai Bapak manusia. yang menjadi manusia atau bukan? Bapak yang menjadi manusia. Lalu kalau Bapak yang menjadi manusia, kenapa Bapak mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku? Lalu kehendak siapa? Bukan Bapak, ketika jadi manusia dia sudah bukan Bapak lagi, dia Yesus. 100% manusia yang berkata. Jadi Bapak hilang dong. Bapak yang menjadi manusia. Bapak hilang, fungsinya kebapaannya hilang, kealahannya hilang. Tetapi kemanusiaannya ada. Bukan yang Anda yang saya mau tanya ini, Anda ini sebenarnya siapa? Tuhan atau siapa Anda saudara ini? Tuhan Alben ini Tuhan atau bukan? Makanya iman saya yang di dalam diri saya. Berarti Anda ini berbicara berdasarkan roh Tuhan atau roh setan? Roh Tuhan, karena saya anak Tuhan. Ketika saya mengaku sebagai Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus ada di dalam yang saya. lain tenang, yang lain yang pasang berkata seperti kuping. itu, Bang. Saya di dalam saya ada Roh Kudus dan Roh Kudus yang berkata seperti itu, bukan saya. Ini Roh. Boleh saya buktikan bahwa yang mengatakan yang itu dalam diri Roh Anda Kudus. itu adalah roh setan? Boleh saya buktikan? Boleh saya buktikan bahwa yang berbicara ini adalah setan? Boleh? Bisa saya buktikan bahwa Anda itu adalah perpanjangan setan untuk menyesatkan manusia? Boleh? Boleh saya buktikan, Bang? Boleh Bang Juma, langsung aja. Oke, boleh. Yesus berbicara dengan mulutnya sendiri. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu kata Yesus. Saya sebagai orang yang beriman, saya percaya ucapan Yesus. Tapi Anda, saudara Alben, berkata, Bapa pencipta langit dan bumi atas kehendaknya sendiri datang menjadi Yesus. Berarti ilmu Anda lebih tinggi daripada ilmu Yesus. Kenapa? Yesus tidak sadar kalau dirinya sendiri yang mau menjadi manusia, yang adalah Bapa itu sendiri. Sementara saudara Alben menyuarakan Bapa pencipta langit dan bumi lah yang menjadi Yesus. Berarti Yesus ini adalah murid yang harus Anda tanya, "Weh Yesus, kamu salah. Kamu itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Kok kamu mengatakan itu?" Maaf Tuan Alben, saya mengatakan itu karena saya pada saat ini adalah manusia. Loh, Alben berani
berani mengatakan Bapa menjelma menjadi Yesus, padahal Alben ini manusia. Atau jangan-jangan Alben ini setan? Yesus manusia, Alben manusia. Yesus katanya adalah inkarnasi pencipta langit dan bumi. Alben ini siapa? Yesus yang adalah inkarnasi pencipta langit dan bumi tidak mengaku dirinya adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Tapi Alben hanya manusia, tapi mampu mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi dari pencipta langit dan bumi. Jangan-jangan Alben ini iblis? Jangan-jangan. Karena di dalam Markus 5 hanya orang kerasukan roh iblis yang bisa menuhankan Yesus. Yesus tinggi mana pengetahuannya dibandingkan saudara Alben? Kira-kira nih. Yesus adalah nabi, dia rasul. Cakupan dari iman saudara Alben, Yesus itu adalah 100% Tuhan. Kalau Alben berapa persen Tuhan Anda ini? Anda kayaknya 1.000.000% Tuhan. Karena Anda lebih tahu daripada Yesus. Yesus tidak tahu kalau dirinya adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Tapi Alben tahu. Berarti Alben 1.000.000% adalah Tuhan. Ayo, coba Anda sadarkan diri Anda dulu. Kalau di Islam itu istighfar, coba Anda pikirkan diri Anda. Anda siapa? Ilmu Anda dibandingkan ilmu Yesus tinggi mana? Yesus yang adalah inkarnasi Tuhan, kata Anda, tak sanggup mengucapkan aku adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Tapi Alben mengatakan Yesus tidak mampu mengatakan itu, karena pada saat itu Yesus sebagai manusia. Lah Anda mengatakan itu sebagai apa? Bang, oke, sudah Bang. Karena Abang mau bolak-balik di situ-situ juga. Oke, sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Anda mengatakan itu sebagai apa? Oke, Bang. Berkata Yesus sebagai Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Itu tidak pakai ilmu, Bang. Nggak bisa pakai ukuran ilmu. Yesus mulutnya mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Betul Bang. Berarti tapi waktu dia mengatakan itu dia sebagai Yesus sebagai manusia. Betul. Sekarang begini. Sekarang begini Bang. Sekarang begini. Mengatakan seperti itu. Oke. Dan Anda mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan yang menjadi manusia, itu Anda sebagai apa mengatakan itu? Bang, begini. Kok begini? Iman percaya saya enggak. Apakah Anda pikir Yesus itu tidak beriman? Yesus bertuhan. Yohanes 4 nomor 22, dia bertuhan, dia menyembah kepada Tuhan. Yesus. Sekarang ilmu Anda tinggi mana dengan ilmu Yesus? Ini yang saya tanya. Nggak mungkin lah ilmu saya pakai tinggi lebih. Yesus adalah Tuhan. Tapi kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus? Bukan aku lebih tahu karena Yesus yang... Loh, Yesus mengatakan aku datang. Sekarang begini, saya tanya sekali lagi. Sekarang saya tanya lagi Bang. Yesus datang sebagai manusia atas kehendak Yesus atau bukan atas kehendak Yesus? Yesus datang sebagai manusia ya. Dan sebagai manusia dia berkata, dia datang, dia diutus oleh Bapa. Itu atas kehendaknya menjadi manusia atau bukan? Atas kehendak Bapa di surga, yang berkata Yesus sebagai manusia 100%. Saya tanya Anda, yang saya tanya saudara Alben. Yesus ini Tuhan yang datang menjadi manusia. Apakah Tuhan itu ketika menjadi manusia dia lupa dirinya sebagai Tuhan? Tidak. Hakikatnya tetap Tuhan. Oke, lalu kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Lupakah dia? Karena fungsinya dia sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan manusia. Tidak lupa. La haula wala quwata illa billah. Mengatakan tidak lupa. Saya nggak malah. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Betul. Berarti dia bukan sang Tuhan itu. Bang, karena dia berkata sebagai posisi sebagai manusia. Alamak. Bukan sebagai Astagfirullahalazim. Yesus lupa kalau dirinya sendiri yang datang. Alamak. Katanya tadi satu hakikat.
Makanya Bang Suma nggak bisa mengerti ini Bang. Bang Kok Suma jadi aneh Anda ini? Anda ini aneh gitu loh. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah bisa lupa diri. Yesus tidak akan pernah bisa melupakan siapa dirinya. Sekarang saya tanya, apakah Yesus lupa kalau dirinya adalah Bapa itu sendiri? Itu perkataan Bang Suma. Tidak, bukan begitu narasinya membawa saya itu. Dia tidak pernah lupa. Dia itu Tuhan. Dia tidak pernah lupa. Nah, oke. Nah, yang gini, menjadi yang Tuhan, menginginkan, sorry, bukan sebagai Yesus manusia. Oke, yang menginginkan menjadi bedakan dia sebagai Yesus sebagai manusia dan bedakan dia sebagai Allah. Oke. Yang menginginkan Yang menginginkan dirinya menjadi manusia itu siapa? Yang menginginkan itu kemauan Allah sendiri, kemauan Yesus sendiri. Untuk menyelamatkan manusia. Oke, baik. Ya, jadi yang mau menjadi manusia adalah Elohim atau Theos. Iya. Bapak aja. Iya, Bapak. Yang mau menjadi manusia adalah Bapak. Ya. Maka seketika Bapak menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia tahu kalau dia menjadi manusia itu atas kehendaknya sendiri? Dia atas kehendak dia, kehendaknya Allah, secara Allah ya. Keilahian, mati meja. Kehendak. Setelah Bapak menjadi manusia, kemanusiaannya ini, apakah dia tahu bahwa tadinya dia adalah Bapak? Secara kemanusiaan dia tidak tahu, karena begini. Pengertian, jangan salah tangkap dulu, Kalau nggak kasih deh. Coba dengar dulu. Sekarang Anda menjadi manusia itu apa yang menjadi Alben? Saya tanya dulu. Yesus adalah Tuhan menjadi Yesus. Sekarang Alben menjadi Alben itu apa? Jangan tanya ke saya. Anda begitu. Ini dari apa menjadi Alben? Saya kan manusia, lahir manusia. Tapi kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus? Nah, gini. Makanya Abang nggak tahu cara Tuhan bekerja. Abang nggak bisa memahami. Kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus? Ini yang kutanya. Tunggu dulu. Kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus? Karena Anda mengatakan Yesus tidak tahu kalau dia adalah Bapa yang menjadi manusia. Tapi Alben tahu kalau Yesus adalah Bapa yang menjadi Yesus. Kira-kira ilmunya yang lebih tinggi Anda atau Yesus? Nah, makanya Abang dengar sini. Yesus nggak nyambung ya. Dari si sambung bilang sebagai manusia. Dengar. Yesus sebagai manusia tidak mau mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa dia Bapa. Iya, sekarang bukan itu permasalahannya. Anda ini siapa sampai Anda lebih hebat menerangkan tentang siapa Yesus daripada Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya. Anda ini siapa? Karena iman itu nggak bisa dikatakan secara bukan masalah iman. Yang saya tanya, ente ini siapa? Kok ilmu Tuhan lebih tinggi Anda daripada Tuhan itu sendiri? Ente ini siapa? Narasi Anda tuh sesat membawa saya begitu, seolah saya lebih hebat dari Tuhan. Enggak. Lah, Yesus tahu tidak kalau dia itu adalah Bapa? Dengar. Yesus itu tahu tidak kalau dia adalah Bapa yang menjadi manusia? Anda mengatakan dia tidak tahu. Nah, Alben tahu kalau dia itu adalah Bapa yang menjadi manusia. Betul. Ini kira-kira ilmunya yang tinggi Anda atau Yesus? Terus Bang Suma nanya kan, apakah Yesus tahu bahwa dia Bapa yang menjadi manusia, Allah yang apakah Yesus tanya? Bang Suma kan nanya. Yesus itu jawaban sebagai Anda? manusia, dia tidak akan mengatakan bahwa dia tahu. Ya. Sebagai manusia ya, hakikat ilahinya nggak hilang. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku,
Nah, Yesus itulah, bohong ya pada saat dia mengatakan betul, itu. Betul, dia datang bukan atas kehendakku. Berarti dia Sebagai lupa. manusia. Berarti dia lupa, Bang. Kalau yang berkehendak menjadi manusia itu adalah dirinya sendiri. Itu Bang Suma yang katakan lupa. Itu Bang Suma yang Kalau katakan. dia tidak lupa berarti dia bohong. Kan dia mengaku. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia lupa. Kalau Betul 100%, betul 100%. Nah, sekarang yang berkehendak manusia 100%. Oke. Berarti Yesus lupa kalau tadinya dia adalah Tuhan yang berkehendak menjadi manusia. Betul? Bukan dia lupa. Salah. Berarti dia berbohong. Berarti dia berbohong. Salah. Ini narasi-narasi yang mencoba mematikan, mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ini narasi. Bukan. Saya ikuti keinginan saudara. Saya ikuti keinginan saudara. Saya ikuti yang mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu banyak dengan narasi-narasi yang seperti ini. Lah Anda itulah yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda iblisnya. Sekarang begini, Bung. Sebelum Yesus, sabar. Sebelum Yesus itu sebelum Maria melahirkan anaknya bernama Yesus, dia menurut saudara tadinya adalah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi. Betul? Betul. Nah, Bapa ini berkehendak tidak menjadi manusia Yesus atau tidak berkehendak? Berkehendak kan? Nah, ingat ya, jadi Bapa berkehendak menjadi manusia, betul? Ya. Nah, ketika dia menjadi manusia, kalau Anda tidak berbohong dan tidak sedang menyesatkan, berarti Yesus harus mengatakan, aku berkehendak datang menjadi manusia. Ya. Nah, sekarang kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku menjadi manusia? Lalu atas kehendak siapa? Waktu Yesus berkehendak datang sebagai manusia, belum jadi Yesus, belum ada kata nama Yesus. Ya. Karena Yesus ketika ada nama Yesus, ketika dia jadi manusia, baru ada nama Yesus. Ya. Waktu dia datang menjadi manusia. Dan yang menjadi Yesus ini menurut saudara adalah Bapa kan? Ya, Allah sendiri, Bapa. Itu yang menjadi Yesus. Berarti Bapa berkehendak menjadi Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak mengakui kalau dia itulah Bapa yang berkehendak sendiri menjadi manusia? Kenapa saudara Alben lebih tahu dari Yesus? Nah ini perbedaannya, Pak. Apa nggak ngerti? Dia bukan tidak mengakui. Sebagai Yesus yang ketika dia menjadi manusia, dia mengatakan dia adalah utusan Bapa. Dia tidak berkata seperti itu saja. Dia mengatakan, Bang, alamak. Ini saya bacakan dalilnya, Bang ya. Yohanes memahami ini, Bang. Gimana ceritanya orang ini? Yohanes 8 nomor 42. Yesus manusia, Anda juga manusia. Iya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Anda hanya sperma yang menjadi manusia. Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan Anda yang hanya berasal dari sperma, Anda mengaku Yesus datang menjadi manusia itu atas kehendaknya sendiri. Kira-kira Anda ini siapa, saudara Elben? Kok ilmu Anda lebih tinggi daripada Yesus? Itu firman Tuhan, Bang. Di mana firman Tuhan? Di mana firman Tuhan mengatakan aku hendak menjadi manusia? Itu di mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1 tuh yang firman menjadi manusia. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu menjadi daging. Iya. Berarti Tuhan menjadi daging. Iya. Firman kan yang dan makanya saya berkata, saya mengakui. Terus kenapa Yesus yang adalah daging tidak mengakui kalau dia itu datang atas kehendaknya sendiri? Dia bukan tidak mengakui, Bang. Dia tidak. Berarti dia lagi berdusta. Dia lagi berdusta gitu. Mengatakan. Dia bukan tidak mengakui, tapi dia tidak mengatakan. Beda loh. Dia mengatakan dengan mulutnya sendiri,
aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa dia datang? Iya, memang dia tidak mengatakan. Dia mengatakan bahwa aku datang bukan kehendakku sendiri. Itu Lalu yang atas kehendak siapa? atas kehendak Allah. Kehendak Berarti Bapa Yesus yang- bukan Allah kan? Yesus adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Nah, ini Bang, Parah ini. Abang kan Ini nggak bisa parah. memahami, Bang. Loh, Apa yang bukan dikatakan saya nggak Bobo bisa oleh memahami. dia. Saya sedang berbicara dengan iblis ini. Salah, Bang. Saya sedang berbicara dengan iblis. Anda kerasukan setan ini. Yesus mengatakan, dengar saya Bang. bisa Yesus berkata mengatakan, seperti itu juga, Yesus bahwa mengatakan, saya sudah berbicara aku dengan iblis." datang. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Ya kan? Nah, kalau dia katakan atas kehendak Bapa bukan atas kehendakku, berarti Bapa itu bukan aku. Bapak itu bukan aku. Aku mau pergi ke Bapakku, Bapakmu Allahku, Jadi, Allahku. Yesus yang mau pergi menolak ke Yesus Bapaknya. sebagai Tuhan, itulah iblis. Ya, yang menolak Yesus sebagai manusia itulah iblis. Lucu ente itu. Dalilnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda coba baca. Loh. Yang menolak Yesus sebagai manusia itulah iblis. Sebab banyak planos penipu pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Kita nggak akan ketemu, Bang. Makanya nggak akan ketemu, Bang. Lah, saya Nggak akan berdalil, ketemu. Anda berdalih. Iya. Iya. Saya berakal, Anda akal-akalan. Enggak Makanya ketemu Anda dong. kebanyakan berpuisi. Saya tidak berpuisi. Ini Secara saya baca dalil, menutupi- saudara. Ini saya mencoba. bicara dalil. Enggak. Salah, Bang. Bukan ngarang Nggak akan ketemu bebas. kita, Bang. 2 Nggak akan Yohanes ketemu. Ya 1 sudah lah. nomor 7. Sebab banyak pembohong, penipu, penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yaitu mereka yang tidak mengaku bahwa Nggak akan Yesus ketemu. Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah Dajjal antikristus. Dalil Bukan, nggak akan ketemu, Bang. Nggak akan ketemu. yang nggak akan ketemu. Iya, karena abang nggak percaya Saudara Yesus saya adalah ini. Tuhan. Abang nggak percaya. Anda Yesus percaya adalah Tuhan. Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus tidak percaya dirinya sebagai Tuhan. Mana yang harus saya percaya, Anda atau Yesus? Loh, Yesus kok mempercaya Tuhan, mempercayai sebagai dia adalah Tuhan? Nggak mungkin lah. Lah, Yesus mengatakan dirinya datang bukan atas kehendak Bang. dirinya sendiri. Sudahlah, Bang. Sudah. Ya Bukan saya sudahlah. menyerah. Nggak akan ketemu. Kita bolak-balik. Enggak, memang tidak bisa ketemu. Anda Sudah, itu sudah, jelmaan sudah. iblis. Sudah. Yesus mengatakan, Sudah. aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sementara Ya, Anda terserah. mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri. Anda ini Terserah, sakit. Bang Zuma, teman-teman Allahu Akbar. sudah. Lengah cek dek kasih, lengah cek dek. Iman Kristen, imanmu. Iya, silakan. Ini sedikit. Ya. Ini data Itu sedikit. Iman Saya Kristen tidak. adalah iman Akan ketemu, iblis Bang. yang Akan. tidak masuk akal dan Tetap tidak benar, rasional, benar. malah bertentangan dengan Yesus. Silakan Bang Handi. Ya. Yesus. Saya udah selesai. Yang lain, Bang. Yesus Masya Allah. berkata, Yesus berkata, aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu ini. Kalau Anda mengatakan Yesus Anda butuh adalah dokter, Bapak itu saudara. sendiri, dia mau pergi kemana lagi nih? Dia pergi ke Bapaknya nih. Kata Yesus, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu. Sudah.